Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom. Bertemu kembali dalam ibadah doa malam. Saat ini mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Di kesempatan yang indah kita mau menyembah Dia, kita mau naikkan pujian bagi Yesus. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus untuk segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun itu dalam suka dan duka, kami tetap yakin bahwa semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan kami percaya segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya baik adanya. Dan saat ini kami mau membalas setiap apapun yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat syukur, lewat mazmur kami yang terbaik dari dasar hati kami yang paling dalam. Terimalah segala pujian kami Tuhan. Kami siap menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Segala yang telah terjadi mungkin kita tak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua masalah silih berganti. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya. Dia Allah yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru berharap padanya. Tangan
sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Segala yang telah terjadi mungkin kita tak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua masalah silih berganti. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya. Dia Allah yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bila lewat pujian ini kita mau katakan bahwa segala yang terjadi semuanya baik adanya, dan segala yang terjadi semuanya mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita.
biarlah hanya kekuatan yang daripada Tuhan boleh tetap terus ada dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita dapat melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Ketika kita berseru, ketika kita berharap kepadanya, kita percaya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dari tempat kita masing-masing kita mau naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, tangan Tuhan kan selalu terbuka. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Oh, tanganmu selalu terbuka bagi kami. Oh Yesus, kami berserah kepadamu, kami berseru kepadamu. Haleluya, sebab hanya Engkau yang sanggup, sebab hanya Engkau yang berkuasa, Engkau yang sanggup menolong hidup kami. Oh Yesus, ya ralabas ya ralamo, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan dan penghiburan bagi kami. Kiara lama sikinor ne yara lama sikina yara labara labatakana yara labas kiara lamo, kiara labas yara lama se. Engkau baik. Haleluya, segala pujian hanya bagimu Allahku, hanya bagimu Yesusku yang kudus.
yararalamo. Haleluya, segala pujian dan syukur hanya bagimu. Oh Yesus, haleluya. Oh, kami berseru kepadamu, ini pujian kami, ini sembah kami, yang terbaik, yang terbaik. Kami tahu setiap janji-Mu akan Kau genapi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau simpan janji-Mu dalam hidup kami, sehingga kami percaya ketika janji itu ada dalam hidup kami, maka segala sesuatu yang terbaik yang telah Tuhan sediakan terjadilah bagi setiap kami. Saudaraku, mari hari ini, saat ini, dengan penuh penyembahan kita mau datang di hadapan Tuhan sekali lagi. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupanmu. Izinkan Roh Kudus berkarya memenuhi hatimu, memulihkanmu, menyembuhkanmu, memberkatimu. Dan biarlah dengan hati yang terbuka, izinkanlah Roh Kudus berkarya. Kiara labas sikina yara labara labatakana yara labas. Kiara labatakana yara labas sikina yara labara. Sembah Yesus. Kiara labas sikino yara lamas. Kiara lamason. Hati kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Kiara lamasone, kiara labasikina yara labara labatakana yara labasikina, kiara labara labatakana yara lamasikina yara labara labara labasikina yara labara labas. Kiara labatakana yara labasikina yara labara labatakana yara lamas. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kiara lamase nene yara lamase. Kiara labasi kiara labara labatakana yara lamasikina yara lam. Kami menyembah-Mu. Sikina yara labara labatakana yara lamas kiara labasikina yara labara labatakana yara labasikina yara kiara labasikina yara labara labatakana yara labasikira lamas. Terimalah segala pujian hormat kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tetap terus ada bersama dengan kami. Karya yang agung liat saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Adonai, Adonai, Adonai Elohim Sefaot, our beloved Father in heaven, our mighty Lord Jesus Christ, our sweet, sweet Holy Spirit. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul melalui teknologi ini untuk melakukan doa malam Tuhan, doa-doa bersama Tuhan. Boleh bersekutu, berintim dengan Engkau Tuhan. Buka hati pikiran kami, lunakan hati dan pikiran kami Tuhan. Setiap perkumpulan kami boleh bersatu Tuhan, biar selalu yang terukir dan tertanam dalam hati dan pikiran kami masing-masing hanya firman-Mu. Bahkan Tuhan izinkan setiap kata, setiap kalimat, setiap pesan dari hamba yang Kau izinkan share sebagian dari firman ini hanya datang dari Engkau. Tiada yang kurang, tiada yang lebih, dan tiada yang lain. Dengan selalu Tuhan, tujuan kami selalu memuliakan Engkau Bapa di surga. Semua ini kami berdoa dan mengucap syukur. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In the name of the mighty Lord Jesus Christ. Beshem Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom alaikum warga kerajaan surga. Puji Tuhan, malam ini kita bisa doa bersama, atau kita merayakan atau melakukan ibadah doa malam. Puji Tuhan, izinkan saya baca dulu dari sebagian dari firman Tuhan sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 18 saya akan bacakan untuk kita semua. Saya ulangi, Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 18. Judulnya pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Tetapi pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita dapat tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, apa maksudnya dengan firman Tuhan ini? Di sini dikatakan, seringkali Anda dan saya terganggu dengan sikon kehidupan, entah itu orang-orang yang kurang bijak terhadap kita, merasa kurang diperlakukan dengan adil dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, kita ini selalu menghadapi pencobaan dari lingkungan, ujian dari Tuhan. Puji Tuhan. Jadi di sini jelas
bahwa pencobaan tidak mungkin datang dari Tuhan. Firman Tuhan tadi baru mengatakan kepada Anda dan saya. Berarti Tuhan itu hanya menguji Anda dan saya. Jadi pencobaan itu dikatakan tadi bisa datang dari Anda sendiri atau saya sendiri, atau barangkali iblis yang menggoda Anda dan Tuhan izinkan. Nah, sekarang jangan kita pakai intinya alasan-alasan tertentu. Barangkali ini beberapa contoh saya ambil ya. Alasan yang sering dipakai adalah, oh kita mau menyalahkan orang lain, itu karena orang lain Pak. Nah, atau Bu, karena orang lain. Nah, bisa juga, oh saya khilaf. Oke. Yang ketiga, kan semua orang melakukan. Oh ya, bukan berarti kalau semua orang melakukan kita juga boleh melakukan. Jangan sesuatu yang memang tidak boleh, tapi karena semua orang sudah melakukan. Contoh sederhana ya. Kayak di Indonesia kita ini sering mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, atau dalam konteks ini traffic light ya, lampu merah, lampu lalu lintas. Semua jalan terus kalau merah. Lah semua kan jalan terus loh, bukan, tapi kan merah itu berhenti, hijau baru boleh jalan. Nah, orang merah aja main terobos. Kan semua orang lakukan. Nah, ini kayak hal-hal seperti ini jangan sampai kita sebagai warga kerajaan surga ya ikut arus seperti itu ya. Contoh selanjutnya, barangkali pukul gampang. It's just a mistake. Ini kan cuma kesalahan kecil. Nah, ini hati-hati juga. Kesalahan kecil yang diulang-ulang ya menjadi bahaya juga, saudara-saudara kasih dalam Kristus. Dan juga ada alasan begini, kan manusia nggak sempurna, cuma Tuhan yang sempurna. Nah, ini hati-hati dengan alasan-alasan seperti ini. Nah, yang keenam, ini iblis yang suruh saya. Ini pasti iblis yang suruh saya loh. Memang Tuhan izinkan iblis mencobai kita. Tapi Tuhan lakukan itu untuk apa? Untuk biar kita lebih kokoh, lebih kuat, lebih dewasa. Jangan gampang dikelecehin, dibohongi, atau dipengaruhi oleh iblis. Nah, di situ kita bisa lihat kita harus lebih melekat kepada Tuhan, menjadi pelaku firman. Memang iblis tugasnya cuma itu kok. Jangan bilang itu karena iblis. Nah, kalau Anda sudah melakukan itu sudah berarti Anda lepas tanggung jawab lagi. Nggak bisa. Iblis itu harus dilawan, dipatahkan dalam nama Yesus. Ya kita jangan ikut. Kita tahu itu dari iblis, jadi jangan ikut. Nah, umpamanya contoh ketujuh ya, saya dipaksa orang lain. Loh, Anda kan juga punya kemauan loh. Anda sendiri juga punya nurani, naluri bahwa ini salah. Nah ya, jadi jangan hal seperti itu. Yang kedelapan ya, oh saya tidak tahu ini salah. Nah, ini poin-poin ini sering terjadi dan ini manusiawi. Tuhan tahu nggak? Tahu. Nah, apa artinya? Nah, kita lihat di ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Artinya semua itu datang dari atas. Artinya kalau umpamanya dalam konteks ini semua yang baik dan sempurna itu datang dari Tuhan. Saya ambil contoh-contoh sederhana. Jangan sampai kita nggak kembali ke ranah Tuhan. Ini contoh sederhana. Seringkali kalau manusia sudah berbuat dosa atau kesalahan, dia tuh dapat kadang-kadang bisikan. Kamu tuh udah dosa, udah parah, udahlah wis tanggung, wis basah, wis tambah aja kuyup. Nah ini, itu berarti bukan dari Tuhan. Karena itu bisikan yang tidak membangun. Tapi kalau ada bisikan, biarpun sesalah apa kamu, sedosa apa kamu, ayo kembali ke ranahku, ke ranah Tuhan. Dalam konteks ini ke ranah Tuhan Yesus kita. Ya kembali. Jadi kalau Anda sudah di salah jalan, atau Anda sudah berada di dalam dunia ini yang penuh intrik, penuh dosa, penuh drama, penuh dagelan dan sebagainya, kalau Anda sudah kena itu, di situ Anda harus kembali ingat, oh ya, semua dari Bapa di surga.
yang baik dan yang benar dan yang sempurna. Nah, jadi kalau kita punya masalah malam ini kan doa malam, kita doa. Kita bilang, Tuhan, doa malam itu sebenarnya saudara-saudara kekasih dalam Kristus, itu doa malam kayak komputer. Komputer harus di-refresh, komputer harus di-delete yang tidak penting-penting menjadi balas dalam komputer tersebut. Artinya apa? Doa malam ini kita lakukan ini untuk berdoa biar kita bisa di-refresh. Dengan kata lain, malam ini, doa malam kita ini adalah kita minta Tuhan, bersihkan aku Tuhan. Saya mau refresh, di-refresh. Saya mau dengan ibaratnya nol lagi. Memorinya tuh yang tidak baik-baik dihilangkan, dihapus, di-delete. Dengan kata lain, kita berdoa, kita minta ampun, kita minta kembali kekuatan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu kita kembali ke ranah Tuhan. Jadi yang sudah didoakan itu ya sudah, jangan dipikirkan lagi, sudah. Jangan punya ada bisikan lagi. Kamu juga doa nggak mempan kok. Oh jangan. Jadi dengan kata lain, sudah. Kita sudah doa, kita sudah patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Dan kadang-kadang kalau kita doa, kita tuh nggak usah selalu mendapatkan sesuatu. Jadi gini ya, saya ulangi ya. Kadang-kadang kalau kita doa, jangan selalu kita menginginkan sesuatu mendapat sesuatu, bukan. Kadang-kadang justru dalam doa itu kita harus menghilangkan sesuatu. Hilang apa? Hilang rasa cemas, hilang ketakutan, hilang merasa dosa, hilang pikiran-pikiran negatif dan sebagainya. Jadi doa itu kamu dapat apa? Kita rubah, malam ini kita rubah kosakata kita. Doa tidak selalu harus mendapatkan. Kalau mau mendapatkan, ya dapatkanlah kasih karunia dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan, kasih sayang dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Tapi itu selalu, haleluya. Tapi yang kita juga harus doa untuk menghilangkan. Jadi kalau kita doa tuh belum tentu dapat. Kita juga harus doa berubah pola pikir mindset kita, bahwa kita juga doa untuk menghilangkan rasa dosa, menghilangkan rasa minder, menghilangkan rasa cemas, menghilangkan rasa ketakutan, merasakan hal yang negatif, patahkan dalam nama Yesus. Jadi dengan kata lain, yang sempurna dan yang benar datang hanya dari Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Kristus, mari kita semua dengan adanya malam ini, doa malam, kita ini tetap melekat. Kenapa? Izinkan saya bacakan dulu sebelum kita lanjutkan lagi. Berbahagialah, ayat ke-12 saya bacakan untuk kita semua dari Yakobus pasal 1. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya kita selalu setiap besok pagi Anda bangun, Anda lagi dihadapi dengan orang-orang yang di lalu lintas yang kurang benar, kacau, melawan arus dan sebagainya. Bahkan ketemu orang-orang lain atau lingkungan atau kejadian-kejadian yang Anda merasa kok begini lagi. Ya itulah yang dimaksud bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Mengasihi Dia itu artinya juga orang yang mengasihi Tuhan pasti menjadi pelaku firman. Jadi kalau kita tahan uji menjadi pelaku firman, kita dapat mahkota. Mahkota apa? Pemeliharaan luar biasa dan keselamatan. Haleluya. Nah, saya lanjutkan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Haleluya. Artinya jangan pernah kita punya pola pikir, wah Tuhan mencobai. Saya tahu Anda semua adalah jemaat yang sudah dewasa, tapi tidak ada salahnya kita share ini lagi. Jadi ujian dari Tuhan, cobaan bukan dari Tuhan. Dari siapa? Siapa saja bisa. Bahkan dari Anda sendiri. Saya lanjutkan. Ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ini firman Tuhan, saudara-saudara dalam Kristus. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Firman Tuhan, haleluya, amin.
Jadi dengan kata lain, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, ayo kita minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih kita kekuatan untuk menghadapi apa yang kita harus hadapi dalam hidup ini. Jadi kalau kita lakukan itu, semua yang baik, yang sempurna, dan yang benar datang dari surga, dari Bapa kami di surga, melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup Anda dan saya. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, mari doa malam kita lakukan ini dan kita minta semua yang dari atas, yang dari surga. Yang semua dari surga, itulah jaminan untuk Anda dan saya dalam kehidupan ini sebelum Anda dan saya mendapatkan mahkota kehidupan alias ke surga dan dipelihara luar biasa sebelum kami dipanggil Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa khusus untuk firman ini. Adonai, Adonai, Adonai Elohim Zephod, our beloved Father in heaven, our mighty Lord Jesus Christ, our sweet, sweet Holy Spirit. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau izinkan kami Tuhan melalui teknologi ini kami bisa tetap bersama-sama melakukan doa malam ini Tuhan. Tuhan kasih kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi hidup ini dengan penuh intrik, penuh dagelan, penuh drama, penuh sinetron, penuh cobaan dan sebagainya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kalau kami minta apa yang dari surga yang sempurna itu Tuhan, kami tetap di dalam terang Tuhan. Dan kalau kami dalam terang, kami masuk dan tetap ada di ranah kebenaran Engkau Tuhan Yesus. Dan kami lakukan itu Tuhan, hidup kami luar biasa Tuhan. Apapun yang terjadi, kami ada bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. All this we pray and we thank you. In the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. In the name of the mighty Lord Jesus Christ. Beshem Yehoshua Hamashiach. Hallelujah. Amin. Baruch Ata Adonai Shalom Aleichem Beshem Yeshua Hamashiach. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan doa malam kami di malam hari ini. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati kami dengan firman-Mu yang telah diberikan oleh hamba-Mu. Kami percaya kami telah dikuatkan oleh firman-Mu. Dan kami akan terus belajar menjadi orang-orang yang bijaksana dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami Tuhan melangkah dalam hidup kami bersama-sama dengan Kau senantiasa. Apapun masalah kami hari-hari ini tidak membuat kami gentar ataupun takut. Karena kami percaya kami punya Allah yang dahsyat di dalam kami, Yesus Kristus namanya. Dan kami percaya Roh Kudus Kau akan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Untuk terus Tuhan maju Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayan Kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati semua jemaat-Mu dimanapun kami berada.
Karena kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi kami, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam pendidikan kami, dalam pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga terus memberkati Tuhan, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, bersama seluruh staf jajarannya untuk terus kuat Tuhan, dan kami percaya Tuhan dapat memimpin negara ini dengan baik untuk menyelesaikan pandemi yang terjadi hari-hari dan juga krisis yang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Mas kekasih, kita berdoa untuk minta berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percayakan pernyataan ini, kita bersama-sama berkata, amin.